Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizaludin dari kelompok 9 dengan NPM 237002049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pembangkit energi elektrik. Nah, dan saya dan rekan-rekan saya mengambil judul perencanaan strategis sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung, atau bisa disebutnya atau bisa dikenalnya kita teh sebagai PV terapung di kawasan wisata Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Oke. Nah, apa sih yang melatar belakangi kita ataupun saya dan teman-teman saya? Penelitian ini didorong oleh tantangan global, transisi energi dan keterbatasan lahan produktif untuk pembangunan PLTS konvensional di daratan. Seperti yang kita sudah umumnya kita tahu teman-teman, bahwasanya PLTS itu kebanyakan dari dulu itu di darat atau di atap-atap. Nah, kenapa Situ Gede dipilih? Karena ya memiliki luas permukaan yang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir nih penguapan air atau bisa disebutnya dengan evaporasi dan meningkatkan efisiensi panel surya. Nah, efek pendingin alami dari air danau ini mampu menjaga suhu operasional panel tetap rendah sehingga performa panel eh, keluaran energi atau bisa disebut dengan energi valiant jauh lebih tinggi dibandingkan instalasi di tanah atau di atap yang sudah kita umumnya tahu lah teman-teman. Nah, ada juga rumusan masalah saya dan rekan-rekan saya rancang, yaitu yang pertama bagaimana sih potensi radiasi matahari Situ Gede Kota Tasikmalaya sebagai dasar perencanaan PLTS terapung ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perencanaan sistem PLTS terapung yang optimal di Situ Gede dari aspek teknis dan kita menggunakan spasial menggunakan ArcGIS dan Homer, simulasi Homer. Kemudian yang ketiga, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penerapan PLTS terapung terhadap ekosistem perairan Situ Gede gitu teman-teman. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama itu adalah menganalisis potensi radiasi matahari di Situ Gede Kota Tasikmalaya sebagai dasar perencanaan sebagai perencanaan PLTS terapung. Kemudian yang kedua, merencanakan sistem PLTS terapung yang optimal di Situ Gede menggunakan analisis spasial berbasis ArcGIS dan simulasi berbasis Homer. Yang ketiga, mengkaji potensi dampak lingkungan dari penerapan PLTS terapung terhadap ekosistem perairan yang ada di Situ Gede. Kemudian sedikitnya dasar teori singkat. Sistem PLTS terapung ini terdiri dari model photovoltaik yang dipasang di atas struktur pelampung yang bernama dengan floater yang dihubungkan dengan sistem penjangkaran atau mooring system untuk menjaga posisi panel tetap dari arus dan angin. Nah, secara teoritis, efisiensi panel yang dipasang di atas air ini meningkatkan 5 sampai dengan 10% karena suhu operasional yang lebih dingin di atas air, komponen pendukung utama meliputi inverter bidireksional untuk mengkonversi daya dua arah dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk menyuplai beban saat malam hari atau kondisi cuaca buruk. Nah, kemudian sedikitnya profil lokasi. Lokasi kenapa kami memilih di daerah Situ Gede Kota Tasikmalaya, yaitu karena memiliki potensi yang baik untuk pengembangan PLTS terapung. Karena apalagi didukung oleh intensitas sinar matahari yang cukup tinggi dan kondisi perairan yang cukup relatif tenang. Jadi
Selain itu, pemanfaatan PLTS di kawasan ini bisa diharapkan dapat mendukung kebutuhan listrik di area wisata yang meningkatkan fasilitas yang ada. Gitu, teman-teman. Itu menjadi salah satu tujuan kami juga. Kemudian, metode yang dilaksanakan. Metode yang kami laksanakan itu teman-teman secara sistematis mulai dari pengumpulan data primer, kemudian tahap simulasi digital, sampai tahap simulasi digital, sorry, hingga simulasi digital gitu teman-teman. Bisa dilihat aja teman-teman bahwasanya eh, flowchart yang kami buat dari mulai study literatur, kemudian ada dua arah yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder, kemudian analisis secara ArcGIS, kemudian simulasi Homer, kemudian analisisnya, perhitungannya, dan sampai tahap di mana kami menganalisisnya. Nah, kami mengintegrasi dua perangkat lunak, yaitu teman-teman, antara ArcGIS Pro untuk memastikan penempatan panel bebas dari hambatan bayangan secara spasial, dan Hammer Pro untuk melakukan optimasi teknis ekonomis. Nah, alur ini menjamin bahwasanya desain PLTS terapung yang dihasilkan tidak hanya mampu menyuplai energi yang stabil, tetapi juga memiliki nilai investasi yang paling efisien bagi kawasan situ gede. Kemudian kita analisis data primer iradiasi matahari teman-teman di kawasan situ gede karena penentuan penentuan potensi teman-teman, penentuan potensi sorry teman-teman. Kawasan itu didasarkan pada data radiasi matahari primer yang diambil langsung di titik koordinat rencana penempatan panel. Nah, menggunakan instrumen Solar Irradiance Meter, dilakukan pengukuran intensitas radiasi matahari untuk menangkap fluktuasi cuaca secara real, teman-teman. Jadi kita mengukur langsung ke lapangan menggunakan Solar Irradiation Meter, Irradiance Meter. Nah, hasil observasi yang kami menunjukkan potensi energi yang sangat besar pada kondisi langit sedang cerah sampai dengan mencapai angka 1012 watt per meter persegi. Nah, namun sistem juga dihadapkan pada tantangan penurunan intensitas sampai dengan menunjukkan angka sekitar 146 watt per meter persegi saat kondisi sedang matahari menutupi si awan tebal menutupi si panas matahari tersebut. Nah, data fluktuasi ini teman-teman menjadi parameter krusial dalam menentukan kapasitas sistem penyimpanan energi atau BESS guna menjaga stabilitas suplai daya dan dari daya ke nantinya ke beban. Oke, kemudian ada grafik. Kita membaca grafik teman-teman. Grafik data hasil pengukuran. Di sini ada dua grafik berbeda antara pengukuran yang saat cuaca baik dan pengukuran saat cuaca mendung teman-teman. Nah yang putih itu yang ketika kita intensitasnya tidak sinar matahari tidak tertutupi oleh awan, namun di suatu waktu teman-teman ini sinar matahari ditutupi oleh awan tebal teman-teman. Yaitu ini ada beberapa pengukuran kami yang mendapatkan hasil yang saat cuaca yang mendung gitu teman-teman Silbuknya. Nah, hasil ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu antara dari jam 12.30 sampai dengan jam 16. Pengambilan data ini dilakukan setiap 15 menit sekali. Gitu teman-teman. Terlihat adanya penurunan daya hingga kurang lebih 85%. Nanti kita bahas selanjutnya. Saat mendung. Nah, yang membuktikan bahwa integrasi baterai yang sesuai sangat diperlukan untuk menutupi celah energi tersebut atau bisa disebut dengan gap. Nah, untuk kenapa sih untuk menjaga si itu? Karena untuk menjaga si kestabilan daya yang nantinya dikirimkan ke beban gitu teman-teman. Nah, di sini ada tabel parameter hasil pengukuran teman-teman sedikitnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan di situ gede, kami mencatat bahwa
intensitas matahari tertinggi sebesar 1013, sekitar 1013 watt per meter persegi. Namun data menunjukkan kerentanan sistem terhadap cuaca mendung di mana iradiasi merosot hingga 147 sekitar 147 watt per meter persegi. Nah, secara matematis terjadi drop daya sebesar 85,49%. Di mana angka ini dihasilkan yaitu nilai maksimum selisih nilai maksimum dan nilai minimum dibagi dengan nilai maksimum, yaitu menghasilkan sehingga 85,49%. Nah, penurunan yang sangat ekstrim ini menunjukkan bahwa bukti teknis tidak dapat dibantah bahwa PLTS terapung ini wajib dilengkapi dengan baterai energy storage system atau bisa disebut dengan BESS agar suplai listrik ke beban tetap stabil dan tetap stabil saat terjadi perubahan yang cuaca mendadak gitu teman-teman. Nah, oke lanjut. Oke, kita masuk ke analisis spesial ArcGIS Pro. Oke. Kenapa kita menggunakan ini? Yaitu karena guna menghindari rugi daya akibat bayangan atau shading losses. Ketika si panel PV terhalang oleh shading losses, itu tidak bakal optimal. Nah, kami melakukan pemodelan spesial menggunakan ArcGIS Pro. Nah, analisis ini memetakan penghalang di sekitar situ gede, seperti pepohonan tinggi dan bangunan area tepian. Nah, hasil dari pemetaan menentukan zona hotspot di tengah danau sebagai lokasi penempatan terbaik, menjamin panel menerima radiasi matahari langsung tanpa terhalang bayangan sepanjang hari. Bisa dilihat teman-teman, bahwasanya di sini ada yang berwarna biru, kuning, dan merah teman-teman. Atau orange juga ada di tengah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang merah itu adalah iradiasi yang tinggi teman-teman. Yang kuning itu yang sedang, yang biru itu yang rendah. Kenapa ini melakukan ini ya? Karena ketika kami penentuan lokasi yang nantinya akan dipasang, kami harus melakukan ini teman-teman supaya mempermudah jalan kami gitu teman-teman, bisa disebut ya. Oke, spesifikasi komponen. Nah, dari kami teman-teman memilih modul monokristalin sebagai komponen utama. Pemilihan ini didasarkan pada efisiensi konversi yang tinggi antara 20-22% dan koefisien suhu yang rendah sekitar minus 0,30% per derajat Celcius. Nah, karakteristik ini teman-teman sangat optimal untuk merespon cooling effect dari danau. Nah, selain itu, tingginya efisiensi membuat kebutuhan luas area pelampung atau bisa floater menjadi lebih kecil yang secara signifikan menekan total biaya investasi atau capital cost gitu teman-teman. Kemudian konfigurasi sistem hasil homernya teman-teman, bahwasanya dihasilkan dari simulasi homer yaitu sekitar 150 kW kapasitas terpasang PV array menggunakan teknologi monokristalin efisiensi tinggi. Kemudian menggunakan baterai 60 kWh menggunakan lithium ion yang bekerja untuk menjamin supply 24 jam. Kemudian renewable fraction, mayoritas kebutuhan beban disuplai dari energi bersih dari matahari. Bisa disebutnya dengan off-grid itu teman-teman. Nah, ini hasil dari simulasi dan produksi energi Homer. Berdasarkan simulasi Homer, teman-teman, menggunakan strategi low load flowing, diperoleh konfigurasi sistem hibrida paling optimal yang terdiri dari panel surya 150 kWp, baterai lithium ion 600 kWh, konverter 55,7 kW, dan generator CAT90 sebagai cadangan. Nah, jadi kami menyediakan cadangan juga teman-teman ketika emang berhari-hari atau berminggu-minggu itu tidak ada panas matahari yang bersinar teman-teman. Nah, konfigurasi ini terbukti sangat andal karena mampu menyuplai seluruh beban harian hingga 500 kWh
Jadi teman-teman, 500 kilowatt ini adalah beban harian yang ada di situ gede gitu teman-teman. Jadi kami merancang sistem untuk bisa jadi off grid. Nah, tanpa adanya kegagalan atau bisa dengan zero unit load. Nah, secara performa, panel surya mendominasi produksi energi sebesar 77,5% dari total produksi tahunan, menghasilkan renewable fraction sebesar 67,3. Ini angka yang melampaui target kami, teman-teman. Membuktikan bahwa lebih dari 2/3 kebutuhan listrik situ gede berhasil dipenuhi murni oleh energi bersih dari PLTS terapung yang kami rencanakan, teman-teman. Kemudian tabel ringkasan hasil simulasi, teman-teman. Di sini bisa dibaca bahwasanya produktif PV tahunan itu mencapai 205,394 kilowatt hour. Itu teman-teman. Kemudian banyak nih total produksi energi, kemudian konsumsi. Nah ini total produksi energi ini mencapai 100%, teman-teman. Ini sudah sangat lebih dari cukup 100%. Wah. Kemudian keandalan sistem atau bisa juga umat load itu nol, teman-teman, atau 100% andal, zero storage. Kemudian ini bisa di teman-teman baca aja kelebihan dayanya, kemudian konsumsi beban utama, banyak lagi teman-teman. Nah, kita analisis kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi selama umur proyek 25 tahun menunjukkan bahwa sistem ini sangat layak dengan nilai net present cost atau NPC sebesar 4,13 miliar dan leveled cost of energy atau COE di angka 1754,20 per kWh. Nah, nilai COE ini tergolong sangat kompetitif untuk sistem kelistrikan mandiri atau off-grid di kawasan wisata untuk dibandingkan dengan biaya penarikan infrastruktur jaringan PLN baru. Nah, dalam struktur biaya, komponen baterai lithium ion mendominasi sebesar 72% dari total NPC sebagai investasi untuk menjamin keandalan suplai. Diikuti oleh panel surya 18%, general 7%, dan konverter 2%. Bisa dilihat lagi teman-teman tabel. Di sini nilai valuasinya, kemudian keterangan teknis. Ini untuk finansial siklus 25 tahun ya teman-teman. Gitu. Kita masuk kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis spasial dan simulasi tekno-ekonomi, kawasan perairan Situ Gede sangat-sangat layak dikembangkan menjadi PLTS terapung bebas bayangan shading free dengan konfigurasi off-grid PV 150 kWp dengan menggunakan baterai 600 kWh dan genset 90 kW yang terbukti 100% andal dengan porsi energi bersih mencapai 67,3. Nah, secara finansial, rencana ini sangat kompetitif dengan nilai persen yang tadi sudah dijelaskan. Sebagai tindak lanjutnya, menuju tahapan realisasi oleh BPSDA dan pemerintah daerah, penelitian ini merekomendasikan perlu studi komprehensif lanjut yang tidak cukup mencakup dampak ekologi terhadap kualitas air dan organisme akuatik, legalitas perizinan tata ruang, penyusunan RAB detail, serta kajian geoteknik khusus untuk sistem penambatan pelampung atau mooring system. Begitu teman-teman, hasil dari observasi kami di lapangan, kemudian kami menyusun laporan, kami mempresentasikannya. Ini hasil yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.